Halo, saya Teresia Theodora. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Jadi, apa sih itu pasar uang? Nah, pasar uang adalah suatu tempat atau wadah bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana itu sendiri. Jadi, pertemuan ini itu bisa dilakukan secara langsung ataupun lewat perantara. Pasar ini dikategorikan sebagai pasar abstrak karena penjual itu tidak menawarkan uang dalam bentuk fisik, akan tetapi diwakili oleh surat-surat berharga. Contohnya itu kayak SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar uang. Jadi yang pertama ini ada fungsi fasilitas. Jadi pasar uang itu memfasilitasi masyarakat ataupun perusahaan untuk memperoleh dana baik untuk modal ataupun untuk keperluan lainnya. Yang kedua ada fungsi kesejahteraan. Jadi pasar uang ini mendorong dan mendukung program pemerintah dalam meratakan kesejahteraan masyarakat. Jadi maksudnya itu pasar uang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli SBI ataupun surat berharga lainnya. Yang ketiga ada fungsi pengendali. Jadi maksudnya pasar uang ini sebagai pengendali keuangan ketika menjalankan operasi pasar terbuka yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang keempat ini ada fungsi mediator. Jadi pasar uang berfungsi sebagai perantara transaksi jual beli surat-surat berharga dalam jangka waktu yang pendek. Jadi berbagai pihak bisa membeli surat berharga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan hidupnya. Yang kelima ada fungsi likuiditas. Jadi melalui pasar ini, perusahaan itu dapat memenuhi kewajiban membayar hutang dengan mencairkan obligasi, saham, ataupun instrumen lainnya. Yang keenam ada fungsi modal. Jadi perusahaan itu bisa menjual surat berharga ataupun mendapatkan pinjaman dana dari perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Selanjutnya ada perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal. Yang pertama ini ada jangka waktu. Jadi kalau pasar uang jangka waktunya bersifat jangka pendek. Kalau misalnya pasar modal biasanya bersifat jangka panjang. Terus selanjutnya ada produk pasarnya. Kalau misalnya pasar uang, produknya itu kayak sertifikat deposito, SBI, dan commercial paper. Kalau misalnya pasar modal, itu tuh kayak obligasi, saham, sama reksadana. Terus kemudian ada pemegang otoritas. Kalau misalnya pasar uang, otoritas setingginya itu terletak pada Bank Indonesia. Sedangkan kalau pasar modal, dia itu bekerja di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terus kemudian tempatnya, kalau pasar uang itu biasanya terjadi di bank, mau bank swasta ataupun bank negara. Kalau misalnya pasar modal, biasanya itu terjadi di bursa efek. Terus kemudian dari return dan resikonya. Kalau misalnya pasar uang, return sama resikonya itu lebih rendah daripada return dan resiko pasar modal. Selanjutnya saya akan membahas tentang ragam instrumen pasar uang. Yang pertama ini ada SBPU atau surat berharga pasar uang. Jadi SBPU ini adalah surat berharga dengan jangka waktu yang relatif pendek. Surat ini itu dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia. Terus yang kedua ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Jadi surat berharga ini itu tuh instrumen hutang yang diterbitkan oleh Bank Sentral yang dengan jumlah tertentu. Jadi SBI itu biasanya digunain untuk mengontrol stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga ada sertifikat deposito. Jadi sertifikat deposito ini itu dinyatakan dalam jangka waktu, tingkat bunga, serta jumlah tertentu. Dia itu biasanya mempunyai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan dan juga dapat diperdagangkan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat ada banker acceptance. Nah, banker acceptance ini tuh salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor impor barang atau biasanya digunakan sebagai transaksi falas atau valuta asing. Yang kelima ada commercial paper. Jadi commercial paper ini tuh instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Terus yang keenam ada call money. Call money ini tuh maksudnya adalah sistem hutang piutang antar bank dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pihak yang memberikan piutang biasanya akan memberikan peringatan kepada pihak yang berhutang. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat pasar uang. Yang pertama itu ada membantu dalam perolehan dana jangka pendek. Terus yang kedua ada sarana mendapatkan dana dalam pengembangan usaha. Yang ketiga menghindari kondisi uang menganggur. Yang keempat sebagai support pada pemerintah terhadap kebutuhan kredit masyarakat. Yang kelima ada pengembangan terhadap lembaga yang terlibat dalam kegiatan pasar uang. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaku pasar uang dan perannya itu apa aja sih. Yang pertama ini ada bank. Jadi bank ini tuh fungsinya atau perannya itu untuk memfasilitasi pembelian surat berharga ataupun pemberian kredit kepada masyarakat. Jadi ini tuh mau bank negara ataupun bank swasta, dua-duanya itu termasuk ke dalam pelaku pasar uang. Yang kedua ada dana pensiun. Jadi lembaga dana pensiun menghimpun dana dari nasabah. Kemudian dia itu menyalurkannya ke pasar uang untuk diinvestasiin melalui berbagai instrumen yang ada. Terus yang ketiga ada perusahaan asuransi. Jadi sebagian dana yang diperoleh dari pemegang polis juga akan diinvestasikan melalui pasar uang ini. Nah, selanjutnya ada deposito. Jadi deposito ini salah satu contoh yang saya ambil sebagai untuk melihat bagaimana cara prakteknya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kerja deposito? Nah, jadi kalau misalnya kita mau investasi dalam deposito, biasanya kita itu punya pilihan tenor atau jangka waktunya dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Jadi tiap jangka waktu ini biasanya tingkat suku bunganya itu beda-beda dan tiap bank ini biasanya beda-beda juga. Contohnya kayak di tabel, kalau misalnya kita buka deposito, pilihnya 3 bulan nih misalnya,
kita itu akan memperoleh suku bunga itu 5,9% per tahun pada saat jatuh tempo, yaitu akhir bulan ketiga. Selanjutnya saya akan membahas tentang frekuensi pasar bunga. Jadi biasanya ini untuk deposito yang jangka pendek, bunganya itu akan dibayarkan pada saat itu tempo ataupun pada akhir jangka waktu yang tidak disepakati. Kayak misalnya kita ambil 3 bulan, berarti dibayar akan 3 bulan itu. Terus kalau misalnya untuk deposito jangka panjang, biasanya bunganya akan dibayarkan tiap akhir tahun. Nah, terus ada berbagai pilihan pembayaran deposito. Yang pertama ini ada pembayaran tahunan. Sesuai namanya, berarti bayarnya pada akhir tahun. Kalau misalnya, terus habis itu ada pembayaran per semester, itu 6 bulan. Kalau misalnya kuartal, 4 bulan. Bulanan itu tiap akhir bulan, itu dan seterusnya. Terus selanjutnya ada keuntungan deposito. Yang pertama ini itu ada bunga tetap dan lebih besar. Jadi bunga deposito itu umumnya lebih besar daripada bunga tahunan tabungan biasa. Jadi bunga deposito ini kisarannya itu sekitar 3% hingga 7% tergantung banknya sama tergantung jumlah uang ini kita depositoin. Terus yang kedua, dia itu bebas dari administrasi bulanan, akan tetapi bunga yang didapat dari deposito ini akan dikenakan pajak lagi. Nah, selanjutnya itu ada aman. Jadi maksudnya dikatakan aman karena itu tuh dananya itu terlindungi oleh LPS kalau misalnya kita di bawah dari 2 miliar. Dan juga deposito ini tidak bergantung pada pergerakan pasar ataupun kondisi keuangan negara. Terus selanjutnya jaminan kredit. Maksud jaminan kredit ini itu, jadi selain kita deposito untuk menyimpan uang, jadi itu tuh juga bisa digunakan sebagai jaminan kredit. Selanjutnya syaratnya itu mudah. Nah, kenapa dikatakan mudah? Karena kita cuma perlu punya rekening di bank itu. Habis itu kita punya kartu identitas diri seperti SIM atau KTP. Terus habis itu kita harus punya sebuah materai untuk tanda tangan pada perjanjiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga membantu. Maaf jika ada kata-kata yang salah.